Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami akan membahas 3 laporan, yaitu laporan laba rugi, laporan neraca, dan laporan perubahan ekuitas. Yang pertama, laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan atau entitas bisnis dalam menentukan keuntungan selama suatu periode tertentu. Dalam laporan laba rugi terdapat unsur akun nominal. Bentuk-bentuk laporan laba rugi. 1. Laporan laba rugi bentuk tunggal atau single step adalah suatu bentuk laporan laba rugi yang semua pendapatannya diklasifikasikan ke dalam satu kelompok, baik pendapatan usaha maupun pendapatan di luar usaha, dan semua beban juga diklasifikasikan ke dalam satu kelompok. Yang kedua yaitu laporan laba rugi bentuk ganda atau multiple step, yaitu bentuk laporan laba rugi yang jumlah pendapatan usaha, beban usaha, serta pendapatan dan beban di luar usahanya masing-masing diklasifikasikan ke dalam satu kelompok. Perkenalkan, nama saya Risma Amalia. Saya di sini akan melanjutkan poin selanjutnya, yaitu B. Neraca. Pengertian dari neraca sendiri adalah laporan keuangan yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Bentuk-bentuk neraca yaitu ada 2. Yang pertama bentuk skontro atau bentuk T. Pengertian dari bentuk skontro atau bentuk T adalah bentuk neraca yang terdiri dari 2 sisi, yaitu sisi kiri dan sisi kanan, dengan posisi aset berada di sebelah kiri dan kewajiban dan ekuitas berada di sebelah kanan. Yang kedua ada bentuk staffel atau bentuk laporan. Pengertian dari bentuk staffel atau bentuk laporan adalah bentuk neraca dengan aset, posisi aset, kewajiban, dan juga ekuitas disusun secara berurutan dari atas ke bawah, dimulai dari aset, kemudian kewajiban, kemudian ekuitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu C. Laporan perubahan ekuitas dan laporan laba ditahan. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menggambarkan perubahan ekuitas suatu bentuk perusahaan dalam satuan periode tertentu. Kemudian laporan laba ditahan adalah laporan yang menggambarkan perubahan posisi laba ditahan suatu perusahaan selama periode tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas soal kasus nomor 1. Soal kasus 1. Susunlah laporan laba rugi periode 31 Desember 2007 bentuk single step dan multimedia. Laporan laba rugi bentuk single step. Salon Mentari laporan laba rugi per 31 Desember 2007. Pendapatan salon 6 Rp 16.400.000, pendapatan lain-lain 2.500.000, jumlah pendapatan di total semuanya 18.900.000. Biaya-biaya beban gaji 1.500.000, beban telepon dan listrik 1.250.000, beban iklan 300.000, beban asuransi 350.000, beban serba-serbi 450.000, beban di luar usaha 700.000, beban sewa 600.000, jumlah biaya 5.100.000. Laba bersih tahun 2007 24 juta. Laporan laba rugi bentuk multimedia step. Salon Mentari laporan laba rugi per 31 Desember 2007. Pendapatan usaha, pendapatan salon 16.400.000, biaya-biaya beban gaji 1.500.000, beban telepon dan listrik 1.250.000, beban iklan 300, beban asuransi 600, beban serba-serbi 450, jumlah beban 4.400.000. Pendapatan atau biaya di luar usaha, pendapatan lain-lain 2.500.000, beban di luar usaha 700.000, jumlah pendapatan atau biaya di luar usaha 1.800.000. Total semua laba bersih tahun 2007 6.200.000.
Laporan perubahan ekuitas. Salon Mentari laporan perubahan ekuitas per 31 Desember 2002. Modal awal 20 juta. Laba bersih 300 juta. Brief Salon Mentari 1 juta. Total dari semuanya 31.300.000. Kasus 2. Susunlah laporan neraca perusahaan Simpati periode 31 Desember 2006 berdasarkan informasi berikut ini. Kas Rp300.000, perlengkapan kantor Rp150.000, utang usaha Rp950.000, piutang usaha Rp250.000, peralatan kantor Rp700.000, tanah Rp1.200.000, akumulasi penyusutan peralatan kantor Rp100.000, iklan dibayar di muka Rp200.000, utang bunga Rp310.000. Pengambilan pribadi Rp10.000, modal 1 Januari 2006 Rp1.500.000, laba bersih tahun 2006 Rp70.000. Perusahaan Simpati, neraca per 31 Desember 2006. Aset Lancer dan kewajiban ekuitas kewajiban Lancer. Kas. Untuk aset Lancer, kas Rp300.000, piutang usaha Rp250.000, perlengkapan Rp150.000, iklan Rp200.000, jumlah aset Lancer Rp900.000. Aset tetap tanah Rp1.200.000. Untuk kewajiban Lancer, utang usaha Rp950, utang bunga Rp310.000, jumlah kewajiban Lancer Rp1.260.000. Ekuitas modal Rp1.500.000, laba bersih Rp70.000. Dan dikurangi hasilnya adalah Rp1.430.000. Peralatan Rp700.000, AKM peralatan Rp100.000, jumlah aset tetap Rp1.800.000, total aset Rp2.700.000. Total kewajiban dan ekuitas sejumlah Rp2.700.000. Saya di sini akan menjelaskan kasus ketiga, yaitu pertanyaannya adalah pada akhir periode 31 Desember 2006 diperoleh informasi tentang Lembaga Konsultan Perpajakan Bina Aksara sebagai berikut. Kas sejumlah Rp3.350.000, pendapatan jasa Rp4.750.000, perlengkapan kantor Rp200.000, utang usaha Rp3.430.000, beban gaji Rp2.250.000, piutang usaha Rp2.670.000, beban iklan Rp200.000, Pref Bayu Rp500.000, beban asuransi Rp150.000, modal Bayu Rp5 juta, utang hipotek Rp7.840.000, utang bunga Rp1.120.000, piutang bunga Rp150.000, beban bunga Rp250.000, beban rupa-rupa Rp170.000, asuransi dibayar di muka Rp400.000, tanah Rp7.500.000, peralatan kantor Rp4.350.000, pendapatan bunga Rp300.000. Yang diminta berdasarkan informasi tersebut yaitu hitunglah A. Jumlah aset lancar, B. Jumlah aset tetap, C. Jumlah kewajiban lancar, D. Jumlah kewajiban jangka panjang, E. Jumlah modal akhir, F. Jumlah pendapatan usaha, G. Jumlah pendapatan di luar usaha, H. Jumlah biaya usaha, I. Jumlah biaya di luar usaha, J. Jumlah laba usaha. Pembahasannya yaitu Lembaga Konsultan Perpajakan Bina Aksara per 31 Desember 2006. Yang A. Jumlah aset lancar, kas sejumlah Rp3.350.000, piutang sejumlah Rp2.670.000, perlengkapan Rp200, piutang bunga Rp150, asuransi dibayar di muka Rp400. Jadi jumlah aset lancar dijumlahkan menjadi Rp6.770.000. Yang ke B, jumlah aset tetap, tanah Rp7.500.000, peralatan kantor Rp4.350.000,
Jumlah aset tetap dijumlahkan menjadi 11.850. Yang ke-C, jumlah kewajiban lancar utang usaha sejumlah 3.430, utang bunga 1.120, dijumlahkan kewajiban lancar sejumlah 4.550. Yang D, jumlah kewajiban jangka panjang utang hipotek 7.840, jumlahnya 7.840 tetap. Yang ke-E, jumlah modal akhir, modal Bayu 5 juta, Pref Bayu 500.000, jumlahnya 4.500. F, jumlah pendapatan usaha, pendapatan sejumlah 4.750, jumlah 4.750. Yang kemudian G, jumlah pendapatan di luar usaha, pendapatan bunga senilai 300.000, beban bunga 250.000, dijumlahkan menjadi 550.000. H, jumlah biaya usaha, beban gaji 2.250, beban iklan 200.000, beban asuransi 150.000, beban rupa-rupa 170.000, dijumlahkan menjadi 2.770.000. I, biaya di luar usaha, beban bunga 250.000, dijumlahkan 250.000. Jumlah laba usaha, jumlah pendapatan usaha 4.750.000, jumlah biaya 2.770.000, dijumlahkan 7.520.000. Kasus 4 yaitu Transnusa Transport adalah suatu perusahaan jasa penyewaan kendaraan bermotor yang berkedudukan di Kupang. Perusahaan ini menyewakan berbagai macam kendaraan untuk kebutuhan kantor dan parkir kendaraan. Perusahaan ini masih menyewa dari pihak lain. Pada awal Maret tahun 2007, akuntan perusahaan menyajikan raca saldo sebagai berikut. Yang pertama, kas dengan debit 175 juta. Yang kedua, piutang usaha di sisi debit dengan 23 juta. Yang ketiga, perlengkapan kantor di sisi debit 15 juta. Kemudian sewa kantor dibayar di muka di sisi debit dengan 82 juta. Kas di sisi debit 20 juta. Di sisi piutang 20 juta dan pendapatan jasa di sisi kredit 10 juta. Kemudian pada tanggal 7, kas pada sisi debit 25 juta dan di pendapatan jasa 25 juta. Kemudian pada tanggal 9, kas pada sisi debit 15 juta, piutang di sisi kredit 15 juta. Kemudian pada tanggal 14, utang pada sisi debit 50 juta dan kredit pada sisi kas 50 juta. Kemudian pada tanggal 17, beban bahan bakar pada sisi debit 8 juta dan kas pada sisi kredit 8 juta. Tanggal 20, beban perbaikan kendaraan pada sisi debit 46.250 dan kas pada sisi kredit 46.250. Tanggal 21, Pref Aldo di sisi debit 4.500 dan kas pada sisi kredit 4.500. Tanggal 2, membayar beban listrik sebesar 4.770 pada sisi debit dan kas pada sisi kredit 4.770. Tanggal 23, peralatan kantor di sisi debit sebesar 25 juta, sisi kas kredit 15 juta dan utang pada sisi kredit 10 juta. Tanggal 25, kendaraan pada sisi debit 300.000, kas di sisi kredit 700.000 dan utang di sisi kredit 100.000. Kemudian tanggal 28, beban gaji pada kolom debit 6.200 dan pada kolom kas di sisi kredit 6.200. Kemudian tanggal 29, beban bunga pada sisi debit 5.230 dan pada sisi kredit 5.230. Jadi jumlah seluruhnya 517.650.000. Kita diposting dalam buku besar, yaitu saldo kas di sisi kredit yang berjumlah 62.650.000.
Kemudian Brave Tuan Aldo saldonya di sisi debit 4.550.000. Ketiga, beban gaji saldonya di sisi debit sebesar 3.200.000. Kemudian beban listrik dan telepon saldonya di sisi debit yang berjumlah 4.700.000. Dibuat laporan laba rugi yaitu dengan jumlah pendapatan 75 juta, jumlah biaya atau beban 34.450.000 dan laba sebelum pajak 42.500.000. Jika dibuat laporan perubahan ekuitas dengan modal awal 950 juta dengan laba tahun pada 2007 sebesar 42.500, Pref 4.500.000 dan dengan kenaikan modal 28.050.000 dengan modal akhir 90.950.000. Kemudian neraca dengan jumlah aset 1.690.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan kasus 5. Salon Ayu neraca saldo per 31 Desember 2007 dalam satuan rupiah. Nama akun kas debit 75 juta, piutang usaha 25 juta, perlengkapan salon debit 10 juta, tanah debit 122 juta, bangunan debit 60 juta, peralatan salon debit 22 juta, modal Ayu kredit 200 juta, Pref dan Ayu debit 6 juta, utang usaha kredit 29 juta, utang bank kredit 50 juta, pendapatan salon kredit 46 juta, beban gaji dan upah debit 4 juta, beban bunga debit 1 juta, jumlah keseluruhan 325 juta. Dan salon Ayu laporan laba rugi. Pendapatan salon 46 juta, biaya beban gaji 7.500 juta, beban bunga 1.500.000, beban penyusutan peralatan 3.500.000, beban penyusutan barang 5.250.000, beban penyusutan perlengkapan 7 juta, dan jumlah 21.750.000. Ayu perubahan ekuitas periode 31 Desember 2007. Modal awal 200 juta, laba 21.750.000, Pref min 6 juta, pengurangan modal 15.750.000, modal akhir 215.750 juta.